Hai, apa kabar? Masih di rumah aja? Tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan, walau tak pernah mampu membersihkan pikiran dari kenangan. Pakai masker saat keluar rumah, walau akan membuat dia tidak mengenali saat berjumpa. Kalau bisa, juga jangan terlalu sering berpergian, walau sering ditinggal pergi saat menjalin kebersamaan. Jangan lupa untuk meminimalisir kontak fisik, walau semakin maksimal, masa lalu mengusik. Kembali lagi bersama aku, Mana, dalam podcast Berpikir dan Merasa. Kali ini aku ingin bicara tentang masa lalu. Karena di rumah aja begini, bisa buat kita jadi semakin mengingat masa lalu. Kenapa sih rasanya susah banget ngelupain orang yang sudah lama menjadi masa lalu? Sejak perpisahan SMA 7 tahun lalu, sebenarnya pertemuan pernah terjadi lagi 3 tahun lalu. 7 tahun lalu, aku menghabiskan waktu cukup lama bersama penyesalan yang luar biasa. Karena kau yang pergi dalam keadaan marah akibat diamku yang tidak kau ketahui alasannya. Dan sebenarnya, alasan diamku saat itu begitu sederhana. Saat itu aku diam karena aku dengan bodohnya mempercayai apa yang orang lain katakan tentangmu. Ya, tentangmu yang hanya memanfaatkanku dan akan melupakanku begitu saja. Aku percaya itu dulu. Padahal, aku tahu saat itu kau hanya sedang sibuk dengan bandmu. Kau sedang sibuk mengejar impianmu sebagai seorang musisi. Tapi, aku justru tidak memaklumimu. Aku mempercayai hal buruk tentangmu. Aku melupakan segala hal baik yang pernah kau lakukan padaku. Dalam persahabatan, aku sadar benar, kaulah yang paling banyak berkorban. Kau yang lebih sering ada untukku daripada aku untukmu. Namun, entah kenapa waktu itu aku benar-benar bodoh, percaya pada orang lain, sehingga persahabatan itu runtuh dan sulit dibangun lagi. Karena jarak dan waktu begitu cepat melarikanmu. Kemudian, 3 tahun lalu ada sesuatu yang membuat aku dan kau akhirnya bertemu. Kau tahu, ketika aku mengetahui kita akan bertemu, aku begitu tidak sabar dengan waktu. Aku berharap pertemuan waktu itu bisa mengantarkan kita kembali pada persahabatan yang luar biasa indah seperti dulu. Aku menyimpan banyak hal yang ingin kujelaskan padamu. Aku menyusun banyak kosakata untuk obrolan denganmu. Aku punya banyak rencana untuk pertemuan malam itu. Namun, aku justru harus berakhir dengan sandiwara yang tidak pernah aku siapkan lebih dulu. Kau memang tidak lagi marah, dan aku tidak lagi mendiamimu. Kita berteman dengan baik, dan waktu itu, kita juga bertemu dengan baik. Namun, kau datang dengan seseorang yang baru. Kau dengan santai menunjukkan betapa dekatnya dia denganmu. Tanpa ragu, kau perlihatkan bahagiamu. Kau jelaskan tentang siapa dia padaku. Aku merasa sakit yang luar biasa malam itu. Tapi aku berusaha agar yang kau lihat hanyalah senyumku. Dengan susah payah aku berjuang untuk terlihat baik-baik saja di depanmu. Namun, dia dan kau justru semakin memamerkan kemesraan kalian padaku. Dulu aku tidak pernah cemburu melihat kau bermesraan dengan siapapun. Tidak masalah siapapun yang menjalin hubungan denganmu. Tidak peduli siapa mereka untukmu. Sebab, dulu aku juga punya kedekatan yang luar biasa denganmu. Dulu aku merasa lebih memiliki perhatian dan kebaikanmu lebih dari siapapun.
Namun, kini tidak lagi dekat. Aku dan kau sangat-sangat jauh. Kita benar-benar tidak lagi dekat. Perhatian dan kebaikanmu tidak kumiliki lagi. Sehingga melihat orang lain bisa di dekatmu dan memiliki seluruh perhatianmu membuatku begitu rapuh. Malam itu, aku begitu pilu. Apalagi seseorang yang bersamamu justru menawarkan pertemanan denganku. Dia bersikap baik, bahkan tidak canggung bermanja denganku. Dia memanggilku kakak, lalu bertanya tentangmu padaku. Dia memperlakukanku sebagai seseorang yang dia tahu begitu dekat denganmu. Tentu saja, kau mengatakan padanya di depanku bahwa aku adalah sahabat terbaikmu. Namun, apa gunanya semua itu jika yang sebenarnya terjadi adalah aku sudah kehilanganmu sebagai sahabatku yang dulu? Ya, dulu. Aku hanya bisa berbicara tentang dulu. Aku tidak bisa bergerak dari masa lalu. Aku tertinggal pada waktu di mana kau begitu mengistimewakanku. Di kepalaku, selalu saja hadir ingatan tentang aku dan kau di waktu dulu. Waktu di mana kita pernah berkejaran dan main air di pantai saat perpisahan kelas 1. Waktu di mana kau berusaha mencari kebenaran untukku saat aku hampir saja mendapat surat panggilan orang tua dan rapot bulananku tidak diberikan padaku. Waktu di mana kau memaksaku menggunakan helmmu agar tidak terkena abu saat kau mengantarku pulang selesai kerja kelompok di rumahmu. Waktu di mana kau selalu menunjukkan ekspresi cemburu setiap kali aku mengatakan padamu bahwa ada seseorang yang mempesonaku. Waktu di mana kau begitu menunjukkan sikap posesifmu setiap ada yang mendekatiku. Semua waktu itu selalu saja menenggelamkanku pada sungai rindu yang akhirnya bermuara ke lautan masa lalu. Kenapa sulit sekali memulai hidup yang baru tanpamu? Entahlah. Aku selalu berusaha untuk bisa menjalani hidup yang baru. Aku pernah bahagia tanpamu, tapi tidak bertahan lama. Apa mungkin ini yang dinamakan proses? Saat aku bisa melupakanmu, tiba-tiba saja kau hadir lagi dalam ingatanku. Kenapa? Kenapa kau tidak pernah mau pergi dari ingatanku? Ya, aku tahu ini bukan salahmu. Bukan kau yang memasukkan diri ke dalam ingatanku. Tapi akulah yang memasukkanmu ke ingatanku. Dan aku juga yang tidak pernah bisa mengeluarkanmu dari ingatanku. Aku hanya berharap bahwa waktu perlahan akan membuatku sadar bahwa hidup akan baik-baik saja tanpamu. Walaupun mungkin tidak sebaik saat aku bersamamu. Tapi entahlah, kita tidak pernah tahu takdir yang akan terjadi. Mungkin suatu saat akan tiba waktu di mana aku menyadari bahwa tidak lagi dekat denganmu adalah hal yang terbaik untukku. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang mau mendengarkan kerapuhanku. Maaf kalau podcast kali ini aku terkesan lemah. Karena pada kenyataannya, perpisahanku dengannya telah menjadikanku makhluk yang begitu melankolis. Sehingga wajar jika kalian menyebutku lemah atau semacamnya. Sekali lagi terima kasih. Aku Mana dalam podcast Berpikir dan Merasa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.